Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel ya. Pembelajaran matematika untuk SMA, SMP, dan juga untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta favorit. Pagi ini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat bagian pertama, kelas 10 ya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, merdeka belajar. Nah, fungsi kuadrat bagian yang pertama. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah dari Umar bin Khattab ya. Ini pernah saya sampaikan kepada anak-anak kelas 11 atau kelas 12 gitu ya. Sekarang untuk anak kelas 10, penting untuk penyemangat kita ya. Umar bin Khattab berkata begini, jika ada 100 orang yang menuntut ilmu, maka yang satu ya dari 100 itu adalah harus saya. Saya paham maksudnya ya. Jadi kalau ada orang 100 menuntut ilmu, maka yang satu itu harus Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab bisa kita ganti dengan kita. Jadi kita bilang apa? Kalau ada 100 orang yang menuntut ilmu, salah satunya harus saya. Gitu. Lalu lanjutan kalimatnya, jika ada 10 orang yang menuntut ilmu, tadi 100, sekarang tinggal 10. 10 orang yang menuntut ilmu, maka salah satunya harus saya. Jadi Umar bin Khattab nggak pernah ingin ketinggalan untuk menuntut ilmu. Nah itu harus kita tiru. Sekarang Umar bin Khattab sudah meninggal ya. Umar bin Khattabnya kita ganti dengan kita. Jika ada 10 orang yang menuntut ilmu, maka salah satunya harus saya. Bahkan Umar bin Khattab melanjutkan, jika hanya ada 1 orang yang menuntut ilmu, katanya, maka yang 1 orang itu harus saya. Jadi mari kita terus menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu ya. Nah, dengan ilmu itu kita akan menjadi selamat dunia dan akhirat. Oke. Jadi dicamkan itu ya, selalu menuntut ilmu. Oke. Tentang fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita bayangkan itu ada permainan voli gitu ya. Permainan bola basket misalnya. Seseorang kalau melemparkan bola itu ke keranjangnya, nah itu seperti yang tampak pada gambar itu. Nah kamu lihat itu gambarnya, itu kan seseorang melemparkan bola basket ke keranjang, maka lintasan bola basketnya itu membentuk sebuah parabola. Nah parabola itulah merupakan grafik fungsi dari fungsi kuadrat, grafik dari fungsi kuadrat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, lemparan bola, lintasan bola itu merupakan grafik dari fungsi kuadrat. Seperti di gambar itu. Tentu masih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya itu penjaga gawang misalnya, dalam suatu permainan bola. Penjaga gawang kan kadang menendang bola jauh ke depan. Nah itu, kalau kamu amati, bola itu, lintasan bola yang ditendang oleh penjaga gawang itu juga membentuk parabola. Banyak lagi ya dalam kehidupan sehari. Misalnya kamu ini membuka keran ya, air yang keluar dari selang itu kalau kita arahkan ke atas, maka lintasan air itu juga membentuk parabola. Ternyata banyak sekali ya, banyak sekali yang membentuk parabola. Oke. Sebelum saya lanjut ke fungsi kuadrat, saya mengingatkan lagi tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat di SMP dulu sudah pernah. Kenapa kok saya ingatkan? Karena itu penting untuk apa? Untuk kelanjutan dari pembelajaran fungsi kuadrat. Nah ini persamaan kuadrat itu ditandai ini sama dengan 0 ini, pangkat 2 ini. X pangkat 2 berarti persamaan kuadrat. Ini boleh 0, ini boleh 0, tapi ini nggak boleh 0. Waktu SMP kan gitu ya. Nah ini ditanya apa nilai X yang memenuhi. Nilai X itu sering disebut akar ya, akar.
akar atau nilai X. Waktu ada yang masih ingat waktu SMP caranya bagaimana mendapatkannya? Dengan pemfaktoran. Yang paling enak dengan pemfaktoran. Saya ingatkan cara pemfaktorannya yang sederhana begini ya, yang bagi pemula untuk memfaktorkan, karena ini mengingatkan saya pelan-pelan aja. 16 ini difaktorkan jadi 1 kali 16, betul ya? 1 kali 16 atau 2 kali 8, betul? Betul. Atau 4 kali 4. Ada lagi enggak? Enggak, sudah ya. Kalau ini plus, yang terakhir loh plus, ini bisa plus atau min ya. Kita lihat yang tengah apa? Min. Berarti ini min, ini min. Ini min, ini min. Ini min, ini min. Kan kemungkinannya ini. Coba mana di antara ini yang kalau dijumlah sama dengan tengah? Berarti yang ini ya toh? Ini min 2, min 8 kan min 10. Berarti ini bisa difaktorkan menjadi apa? X min 2, X min 8 sama dengan 0. Berarti X-nya 2, X-nya 8. Ini sudah selesai cara apa? Pemfaktoran. Tapi ini juga waktu SMP bisa dipakai apa? Cara rumus. Rumusnya bagaimana? Gini, X sama dengan apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini pakai apa? Pakai rumus. Berarti ini dari sini A-nya berapa ini? A-nya 1, dari mana itu? Inilah 1. Ya. Di depan X kuadrat itu A. Terus B-nya yang di tengah itu, berarti min 10. Ini B-nya. C-nya yang tidak ada X-nya, berarti 16. Tinggal masukkan ke sini. Jadi berapa? Min 10, tahu? Min ini B-nya min 10. Plus minus akar B kuadrat berarti min 10 kuadrat min 4. A-nya berapa itu? 1. C-nya 16. Bisa ya? Maka dibagi berapa? 2 kali 1. Ayo, min kali min apa? Plus 10 plus minus akar min 10 kuadrat berapa? 100 min 4 kali 16 64 dibagi 2. Bisa ya? Berarti sama dengan berapa? Di sini 10 plus minus 10, 100 kurangi 64 berapa? 36. Akar 36 6 dibagi 2. Tahu ini 6 tahu ya? 100 kurangi 64 36 bagi 6 akar 36 itu 6. Nah, berarti ini X-nya sama dengan 10 ditambah 6 bagi 2 ini. 10 ditambah 6 bagi 2. Satunya apa? 10 dikurangi 6 dibagi 2. 10 tambah 6 berapa? 16 bagi 2. 8. 10 kurangi 6. 4 bagi 2. 2. Ini 8, 2. Sama atau dengan ini 8, 2. Oke ya, jadi itu hanya mengingatkan saja. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi kuadrat. Materi kelas 10, kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Kurikulum terbaru ya. Nah, kalau tadi kita mengingatkan kalian tentang persamaan kuadrat, setelah ini kita membahas tentang fungsi kuadrat dan grafiknya ya, fungsi kuadrat dan grafiknya. Tapi sebelum itu perlu saya jelaskan bahwa kalau kalian melihat video ini, kalau kamu buka deskripsi, di situ ada apa? Link materi yang sedang kita bahas ini. Kalau kamu buka link itu, lalu kamu unduh, maka semua yang kita terangkan ini ada di situ. Sehingga lebih membuat kalian lebih mantap, lebih jelas ya. Jadi sambil melihat videonya, sambil dilihat itu hasil unduannya itu, sehingga tidak perlu nyatet ya, tidak perlu nyatet, sehingga hasilnya lebih baik nanti. Oke, sekarang tentang bentuk umum dan grafik fungsi kuadrat. Perhatikan itu. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama yang di kiri itu ya. Kalau kalian melihat itu yang di kiri ya.
Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A, B dan C adalah konstanta. Dan A tidak boleh 0. Kenapa kok tidak boleh 0? Karena kalau A itu 0 nanti bukan fungsi kuadrat lagi, tapi fungsi linear ya. Jadi A-nya tidak boleh 0. B dan C boleh 0 ya. Lalu di sebelah kanannya ada grafik. Grafiknya ada 2 itu. Satu terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah. Maka yang terbuka ke atas itu syaratnya adalah A lebih besar 0. A itu yang di depan X kuadrat loh. A-nya lebih besar 0 atau A positif ya. Terus yang satunya yang warna merah itu terbuka ke bawah, berarti kalau apa? A-nya kurang dari 0. Jadi terbuka ke atas atau terbuka ke bawah hanya ditentukan oleh nilai A ya. Tandanya A maksud saya. Lalu berikutnya, karakteristik fungsi kuadrat itu, kamu lihat gambarnya itu, saya beri contoh yang menghadap ke bawah. Itu ada titik potong dengan sumbu X, itu. Ada sumbu X itu kan, memotong di mana itu? X1, 0 dan X2, 0. Itu. Lalu berikutnya, memotong sumbu Y, ada sumbu Y dipotong oleh kurva itu, di mana? Di 0, C. X1, 0, X2, 0 didapat dari mana tadi? Ya tadi pemfaktoran itu ya, dari pemfaktoran. Lalu ada sumbu simetri itu, yang putus-putus itu sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya itu diperoleh dengan apa? XP, P itu puncak nanti ya. Sama dengan apa? X1 ditambah X2 dibagi 2. X1 itu di titik potong itu loh, X2 juga di titik potong dengan sumbu X. Atau bisa ditulis nanti jadi apa? XP sama dengan min P per 2A. Jadi ada dua rumus itu ya. Koordinat titik puncak yaitu XP, YP, di mana XP-nya di atasnya itu dan YP adalah apa? Min D per 4A. D itu adalah diskriminan. Sama dengan apa? B kuadrat min 4AC. Baik, setelah tahu itu kita lihat contoh 1. Contoh 1, dari persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan ini, X kuadrat min 6X plus 8, tentukan koordinat titik potong dengan sumbu X. Yang B koordinat titik potong dengan sumbu Y. Yang C persamaan sumbu simetri. Yang D koordinat titik puncak. Yang E gambar dari grafik fungsi kuadrat. Maka ini nanti kalau yang pertama A dipot dengan apa? Sumbu X. Kalau motong sumbu X berarti Y-nya 0 gitu ya. Y-nya 0. Jadi kalau motong sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Ini kita tulis jadi apa? X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Ini sengaja saya samakan bentuk ini dengan apa? Dengan mengingat kembali tadi itu loh. Sehingga ini bisa langsung difaktorkan jadi X min 2 kayak tadi itu loh. X min 4 ya toh. Dari mana ini? Min 2 min 4. Kan faktornya 8, 2 dan 4. Karena ini plus bisa min atau plus. Lihat tengah. Kalau tengahnya min maka min. Min 2 ditambah min 4 itu min 6. Oke ya. Kayak tadi nomor 1 di pengingat kembali tadi. Berarti dari sini kita punya X sama dengan 2, X sama dengan 4. Jadi kalau begitu kita punya tipot dengan sumbu X itu adalah apa? 2,0 dan apa? 4,0. Sudah ketemu yang A. Sekarang pertanyaan B. Koordinat titik potong dengan sumbu Y. B. Tipot. Tipot itu kependekan dari titik potong ya, biar nggak terlalu panjang nulisnya. Tipot dengan apa? Sumbu Y. Kalau dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Jadi kalau dengan sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Maka nanti jadi berapa kalau X-nya 0? Yang ini, X-nya diganti 0 ya. Jadi apa nanti? Y sama dengan 0 kuadrat, itu kalau pelan-pelan ya.
Kalau nanti kamu sudah main langsung 0, 0 tambah 8, 8. Langsung begitu, cepet-cepetan ya. Tapi sekarang pelan-pelan aja dulu. Ini jadi apa? Min 6 kali 0 ditambah 8, tahu? Berarti ini sama dengan 8. Dari mana? 0 kurangi 0, 0 tambah 8, 8. Jadi kalau begitu tipot. Ya, tipot dengan apa? Sumbu Y adalah apa? 0,8. Jangan kebalik 8,0. Mengingatnya gimana? Jangan dihafal. Gini aja, X, Y ya. X, Y. Ini X-nya 0, Y-nya 8. X, 0, 0,8. Tahu ya? Yang B sudah. Pertanyaan C, persamaan sumbu simetri. C, persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri. Tadi rumusnya XP. Min B per 2A, ini boleh. Atau X1 tambah X2 per 2. Atau pakai ini boleh, karena sudah ada ya. X1 ditambah X2 per 2. Berarti X1-nya berapa ini? 2. X2-nya 4. Dibagi 2, berarti berapa? 3. Paham? Yang ketiga, koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak itu yang D sekarang ya. Yang D, mencari YP, rumusnya kan min D per 4A ya, min D per 4A, ini rumusnya. D nya itu tadi apa? B kuadrat min 4AC. Berapa B nya? Dari sini min 6 ya, min 6 kuadrat, min 6 kuadrat, min 4, A nya berapa itu? 1, C nya 8, tahu ya. Ini A nya 1, C nya 8. Berarti sama dengan berapa nanti? 36 dikurangi 32 sama dengan 4 ini. Min 6 kuadrat kan 36. Ini 32. 36 kurangi 32 sama dengan 4. Paham? Maka YP sama dengan apa? Min 4 dibagi 4 kali 1 sama dengan min 1. Jadi kalau begitu puncaknya sama dengan apa? XP berapa tadi? 3, berapa? Min 1. Sekarang yang apa? Yang E. Apa yang E ditanya? Gambarnya, gambar grafiknya. Kamu lihat ini A-nya berapa ini? 1. Ya toh, A-nya 1. Berarti positif, betul ya? Kalau positif bagaimana kan tadi? Terbuka ke atas. Langsung aja begini. Gambarnya ele-elean begini ya. Seret. Terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya 1. Sumbu X nih, sumbu X nih. Ini berapa ini titik potong tadi? Itu 2,0. Berarti di sini 2,0 gitu ya. Satunya berapa itu? 4,0. Ini 4,0. Ya toh? Sumbu Y-nya di mana? Kalau ini 2, berarti sumbu Y-nya di sini gitu loh. Paham ya? Ini Y. Terus itu memotong sumbu Y di mana? 0,8. Titiknya 0,8 loh, itu pas ya. Lalu ini sumbu simetrinya, sumbu simetri. Ya toh? Berapa ini X-nya? 3. Dari mana? Inilah 3. Puncaknya, ini puncaknya. Berapa puncaknya? 3, min 1. 3, min 1. Sudah gambarnya sudah dapat. Ini gambar dari apa ini? Kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Paham ya? Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi kuadrat bagian pertama. Matematika kelas 10, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Di belakang nanti itu ada soal yang bisa kamu latih ya. Dicoba aja ya, dicoba. Lebih baik mencoba dan salah daripada tidak mencoba karena takut salah. Jadi dicoba ya, nggak apa-apa salah. Kalau ingin berdiskusi di paling belakang nanti ada apa? Ada WA, nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi ya. Jadi ada nomor WA yang bisa kamu hubungi. Kalau kamu serius ingin berdiskusi atau bertanya, pasti dilayani.
bertanya tentang materi ini, soal-soal di belakang atau matematika secara umum, itu boleh ya, boleh. Baik, sekarang contoh yang kedua. Dari fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8 ini, tentukan, sama pertanyaannya dengan contoh satu tadi, titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, titik potong, sumbu simetri, nilai puncak, koordinat titik puncak, dan gambarlah grafiknya ya. Yang A misalnya tipot dengan sumbu X ya, tipot dengan sumbu X, maka kalau tipot dengan sumbu X kan Y-nya 0 ya, seperti tadi. Maka nanti jadi berapa? 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Kalau kamu kesulitan ini minus, pindah aja ke sana. Jadi apa? X kuadrat, 2X pindah ke sana, jadi min 2X. 8 pindah sana, min 8. Kalau kita pelan-pelan ya, kalau kita pelan-pelan, maka apa? Ini difaktorkan jadi berapa? 1 kali 8 ya toh, dan 2 kali 4. Ada lagi? Nggak ada ya, berarti faktornya ini minus, ini paling belakang minus. Kalau ini minus, maka ini salah satu pasti min ya, salah satu min, yang satunya plus, salah satu min, yang satunya plus. Nah, kamu lihat yang tengah apa ini? Min. Kalau yang tengah min, maka yang besar ini yang minus itu. Nah, gampang toh, ikut ASC pasti beres, pasti paham gitu. Makanya ikuti terus ASC channelnya. Matematika serasa sangat mudah. Oke, sekarang di antara ini kalau dijumlah, mana yang hasilnya sama dengan tengah? Yang bawah ya toh. Kalau ini kan jumlahnya min 7, nggak sama, berarti bukan itu. Kalau ini min 7, berarti ini yang dipakai ya. Oke ya. Tapi karena ini min 2, berarti ini yang dipakai. Berarti jadi berapa? X min 2 plus 2, sorry karena ini plus ya. Terus kali X min 4, sama dengan 0. X-nya berapa dari situ? X-nya min 2, satunya X sama dengan 4. Tahu pasti ya. Berarti titik potong dengan sumbu X adalah min 2,0 atau apa? 4,0 ya. Bisa sama aja, cuman bedanya di sini, ini minus itu aja. Memang sengaja saya buat sama dulu, mirip ya, bukan sama, mirip agar apa? Agar kamu paham, satunya nanti terbuka ke atas, satunya terbuka ke bawah. Oke, yang B, titik potong dengan sumbu Y, X nya 0, maka langsung min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 plus 8, tetap 8 ya. Berarti titik potong dan sumbu Y adalah 0,8. Terus sekarang sumbu simetri. Kalau tadi menggunakan rumus X1 plus X2 per 2, sekarang saya pakai min B per 2A. Sama aja ya. Hasilnya pasti sama. Berarti berapa? Min B. Berapa min B ini? B-nya 2. Berarti min 2 per 2. A-nya berapa ini? Min 1. Min 1. Min 2 dibagi min 2 berapa? 1. Bukan sama dengan dengan apa? Dengan contoh 1 maksudnya. Kalau dengan contoh 1 pasti beda karena angkanya beda ya. Maksud saya sama itu kalau kamu gunakan rumus X1 ditambah X2 dibagi 2. Ini loh, kalau X1 tambah X2, min 2 tambah 4 berapa? 2. Kalau dibagi 2, 1 sama ya toh. Nah, sekarang kalau yang D, kalau ditanya apa? Koordinat titik puncak. Berarti kita harus tahu YP. Kalau tadi saya pakai contoh 1, saya pakai rumus apa? Min D per apa? 4A. Tapi sekarang saya pakai cara yang lain ya. Nanti contoh 1 bisa pakai cara yang ini ya. Dicoba ya. Oke, YP bagaimana? Ini loh. Ini X-nya diganti XP. Mana XP-nya tadi? 1 ya. Berarti jadi apa? Min itu tulis. Min 1 kuadrat. Tahu ya? Terus berapa itu? Plus 2 kali 1 plus 8. 1 kuadrat berapa? 1 dengan min 1. 2 kali 1
2 tambah 8. 2 tambah 8, 10. Kurangi 1, 9. Ya. Ternyata kalau kamu berhasil mencari sumbu simetri, mencari YP itu lebih cepat pakai cara ini dibandingkan yang rumus tadi. Tapi rumus tadi itu kamu harus tetap bisa, kadang-kadang dibutuhkan gitu ya. Berarti puncaknya berapa? Puncaknya berapa? Koordinat titik puncak maksudnya ya. X, mana X-nya? 1,9. Tahu? Terus grafiknya, untuk menggambar itu kamu lihat ini dulu, inilah. Di depan X kuadrat ini. Apa ini tandanya? Min. Kalau min terbuka ke bawah. Jadi nggak usah ragu, langsung begini gambarnya. Seret, nah itulah. Ya tahu, sumbu X-nya di mana ini? Kamu lihat min 2,0, 4,0. Berarti di sini sumbu X. Ini sumbu X. Ini adalah min 2,0. Yang ini adalah berapa? 4,0. Tahu? Sumbu Y-nya di mana? Di sini? Atau di sini atau di sana? Di sini ya toh. Kenapa? Karena ini negatif, ini positif. Berarti sumbu Y-nya di sini. Tahu? Kenapa kok bukan di sini? Karena ini min 2, ini 4 kan lebih panjang yang ke sana. Jadi di logika ya pakai nalar ya. Jadi terus sumbu simetrinya di mana ini? Nah, ini loh. Ini 1 lah sesuai toh. Nah. Jadi matematik itu indahnya seperti itu, dikerjakan bagaimanapun kalau kita ngerjakannya benar maka hasilnya pasti oke, pasti sama ya. Oke, sekarang apa yang ditanya lagi? Titik potong dan sumbu Y berapa? Mana? 0,8. Puncaknya berapa ini? 1,9. Ini puncak ya, ini. Sudah selesai ya toh. Jadi grafiknya sudah selesai. Paham ya? Sekali lagi, kalau ingin berdiskusi atau bertanya tentang matematika secara umum atau tentang materi ini atau tentang soal yang ada di belakang, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di belakang. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.